السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari surah yang mulia, surah Al-Bayyinah. Mari kita bersungguh-sungguh dengan penuh perhatian memperhatikan adab-adab di majelis agar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarakah akan kita dapatkan dengan izin Allah Ta'ala. Kita baca ulang ya surah yang mulia ini. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Baca dulu mas, baca dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Barakallahu fikum. Telah kita bahas atau kita bacakan tafsirnya dari ayat 1 sampai 4 ya. Di ayat yang keempat ada koreksian sedikit. Jazakallahu khairan. Ada yang mengingatkan ya, yaitu Allah Ta'ala mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, yakni wa makhtalafal ladzina utul kitaba minal yahud wan nasara fi kauni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan. Jadi tidaklah orang-orang yang diberi kitab dari Yahudi dan Nasara itu berselisih tentang bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul yang hak, lima yajidunahu min na'tihi, ya, karena mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu na'tihi, yakni sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim, di dalam kitab mereka. Nah, kemarin saya baca min ni'matihi, yang betul min na'tihi ya, itu bahwa sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab-kitab mereka, seperti di akhir-akhir surah Al-Fatih misalkan, akhir surah Al-Fatih. Nah, mereka tidak berselisih tentang hal itu illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabi alladhi wu'idu bihi fit Taurati wal Injil. Ya, mereka sebenarnya tidak berselisih. Ketika mereka mendapat Taurat, di situ diterangkan akan datang Rasul yang sifatnya begini. Mereka senang, mereka sepakat. Ya, begitu juga orang-orang Nasara yang mendapati sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Ya,
Nah, mereka tidak berselisih itu kecuali setelah jelas bagi mereka bahwasanya Nabi yang dijanjikan untuk mereka akan datang kepada mereka itu, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nama lain siapa? Ahmad. Hanya kadang atau sebagian orang mengaku kelompok Ahmadiyah, kelompok Ahmadiyah, ya, karena ini ada nama Rasul yang disebut dalam Al-Quran adalah Ahmad. Bagaimana dalam surah apa itu? As-Saff misalkan, sehingga mereka mengaku ini Rasulnya namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kelompok Ahmadiyah misalnya, ya, itu tidak benar. Ahmad adalah nama lain dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwatihi falamma bu'itha jahaduha wa tafarraqu. Jadi mereka dulu sepakat dan senang akan datang Rasul tersebut. Mereka bersepakat akan benarnya, sahihnya kenabian Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi sayangnya ketika betul-betul Nabi sudah diutus, mereka menentangnya, mereka menolaknya, membantahnya, wa tafarraqu, sehingga mereka berselisih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Maknanya wa ma umiru fi sa'iris syara'i'i, dan tidaklah mereka diperintahkan pada seluruh syariat ini, dalam seluruh agama ini, mereka tidak diperintah, tidak disuruh illa liya'budullaha wahdahu, kecuali agar mereka menyembah Allah saja, menyembah Allah semata. Jadi Yahudi diperintah untuk itu, Nasara diperintah untuk itu. Untuk apa? Menyembah Allah saja. Qasidina bi'ibadatihim wajhah, dengan menunjukkan semua ibadah mereka itu untuk mendapat wajhahu subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddina hunafa. Semua syariat, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan memerintahkan untuk ini. Jadi tidak ada syariat yang memerintahkan menyembah Uzair, tidak ada syariat Allah yang mengajarkan untuk menyembah Isa Al-Masih Ibn Maryam, tidak ada. Bahkan semuanya memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Ma'ilina 'anis syirki ilal iman, condong dari kesyirikan menuju keimanan. Condong dari syirik berarti apa? Menjauh. Karena di sana ada condong kepada. Nah, ini condong dari, ya, ini menjauh dari syirik. Ilal iman, menuju apa? Al iman. Itu semuanya, ya, syariat semuanya mengajarkan untuk itu. Maka pelajaran tentang tauhid, pelajaran mengenal tentang syirik, ini pelajaran yang paling agung, paling utama, harus betul-betul diilmui oleh setiap insan, setiap hamba. Mengenali tauhid untuk diamalkan, mengenali syirik untuk dijauhi. Araftu syarra la lisyarri walakin
litawaqihi. Aku kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk. Aku kenali syirik. Itu seperti taklim warga yang baru, nawaqidul Islam. Kita kenali pembatal-pembatal keislaman itu apa saja. Bukan untuk biar batal Islamnya, tapi apa? Supaya tidak batal Islamnya. Jangan sampai Islam kita batal, maka kita kenali, oh ini pembatal-pembatalnya. Jangan sampai terjerumus kepada salah satunya. Ya, mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, walakin ditawaqihi, tapi untuk menjaga diri darinya. Maka apa? Perlu dikenali syirik. Ini syirik, ini syirik, ini syirik, yakni untuk dijauhi. Adapun dikenali tauhid, kita belajar tauhid terus dari SD, SMP, SMA, HDI. Nanti kalau kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar di tingkat yang lebih atas lagi, terus pelajari tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Yakni orang Yahudi juga diperintahkan untuk salat. Orang Nasara, ya, sebagaimana dulu Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Hanya saja cara salatnya yang berbeda-beda. Intinya sama, yakni sama-sama disuruh untuk sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Semuanya juga diperintah untuk membayar, menunaikan zakat. Hanya mungkin ada perbedaan-perbedaan tentang prakteknya, caranya. Ya, maka orang-orang kafir yang tidak sholat berdosa apa tidak? Orang kafir enggak sholat berdosa apa tidak? Berdosa. Orang kafir enggak sholat berdosa. Kalau sholat diterima enggak? Sholat enggak diterima, enggak sholat berdosa. Gimana? Itu orang kafir. Orang kafir itu sholat enggak diterima, kalau enggak sholat berdosa, diancam dengan neraka. Sebutkan dalilnya. Yang SMP, sebutkan dalilnya. Nah, ada hadiahnya. Apa? Dalilnya adalah pertanyaan, ya. Penduduk surga ketika bertanya tentang penduduk neraka sakor. Ma salakakum fi sakor. Sudah hafal toh SMP? Itu dalil. Ya, ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, nomor 1. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang yang sholat. Dan seterusnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddini hatta atanal yakin, kami dulu mendustakan hari kiamat sampai datang kematian kepada kami. Berarti kafir mereka ini. Mereka ini orang kafir karena mendustakan hari berbangkit, hari kiamat, ya, dan enggak sholat. Itu diantara sebab mereka masuk neraka sakor. Karena pada asalnya mereka semua diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk zakat. Hanya saja tadi kalau kufur, kalau kafir tidak diterima sholatnya. Maka biar diterima sholatnya bagaimana? Masuk Islam. Masuk Islam. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika huwa dinul istiqamati wa huwal Islam. Dan itulah agama yang istiqamah. Ya, agama yang istiqamah, yakni agama Islam. Agama yang lurus. Yang sehingganya seluruh nabi
seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah kaum muslimin atau orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maknanya innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikina, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik, iqabuhum, hukumannya adalah naru jahannam. Hukumannya adalah nar jahannam khalidina fiha, yang mereka kekal di dalam neraka itu. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Ulaika hum asyaddul khaliqati syarra, mereka itulah makhluk yang paling buruk, ya, makhluk yang paling syar, jelek, buruk. Walaupun ada kalanya hidung mereka lebih mancung dari kita, kulit mereka lebih bersih dari kita, ya, rambut mereka lebih apa? Lebih bagus dari kita, harta mereka lebih banyak dan seterusnya. Tapi mereka itu syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Ya, sampai-sampai disebutkan kalau pagi-pagi mungkin kalian pernah melihat di desa atau di kota kalian sana, ada seorang kafir lari-lari membawa anjingnya di belakangnya ngikuti dia. Maka siapa yang lebih buruk antara anjing dan orangnya? Orangnya itu lebih buruk, karena mereka ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan anjing, ya, atau semua makhluk, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang kafir malah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain Allah, dari makhluk-makhluk semuanya ini, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu perkara pun di langit dan di bumi ini kecuali semuanya bertasbih kepada Rabbnya, hanya kalian gak paham tentang tasbih mereka. Sehingga misalkan apa ini, mimbar ini, meja yang kalian pakai, lantai yang kalian duduki, apalagi kita keluar ada kucing, ada anjing, ada mentok, ada apa di sana ya, ayam dan seterusnya, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian enggak paham dengan tasbih mereka. Lah orang kafir kok bertasbih kepada Allah, lah ngelawan Allah loh, kok bertasbih, kok memuji Allah? Tidak. Sehingga yang di belakang mereka lari-lari itu lebih baik daripada orangnya. Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Ya, tentang keburukan orang kafir ini secara tegas Allah yang menyatakannya. Ulaika hum syarrul bariyah. Siapa? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik. Karena mereka menentang Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki kepada mereka dan seterusnya. Tapi kalau binatang tadi ya, binatang atau benda-benda mati ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam, di atas keimanan sampai akhir hayat kita. Amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah.
Maknanya innalladzina saddaqullaha, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu betul-betul ada. Allah berjanji dengan janji yang hak. Allah yang menciptakan kita, memberi rizki kita, kemudian nanti akan mematikan kita, lalu membangkitkan kita, kemudian menghisap amal-amal kita, lalu memasukkan surga itu yang kita minta, atau memasukkan ke dalam neraka, na'udzubillahi minan nar. Betul-betul ada, walaupun di sana ada orang-orang yang membuat apa? Keraguan-raguan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun ustadz, sekalipun kiai, atau yang macam-macam. Atau mungkin seperti ada orang, saya keluar dari Islam karena begini-begini, diantaranya Allah itu enggak ada ternyata. Ini semua keraguan-raguan dari syaitan, ya, iblis dan bala tentaranya, minal jinnati wan nas. Tapi yang hak, yang benar, bahwa Allah itu betul-betul ada, harus dibenarkan, tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Wattaba'u rasulahu, jadi orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya. Wattaba'u, ittiba' kepada rasulnya. Kalau sekarang berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulnya, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, ulaika hum khairul khalqi, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ini bariyah, yakni makhluk. Walaupun mungkin tadi ya, kita ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang pesek, ada yang rambutnya apa, begini begitu, ya. Kalau beriman dan beramal saleh, khairul bariyah, ya. Atau mungkin miskin, ya, rumahnya jelek misalkan, dan seterusnya, mungkin pakaiannya sangat-sangat sederhana, sendalnya jelek-jelek, nggak apa-apa, ya. Ulaika hum khairul bariyah. Maka hal itu nggak boleh jadi bahan ejekan. Jangan ngejek temannya yang badannya kecil, atau yang fotonya kuda, beratnya kamu berapa? 150, Masya Allah, terus jadi bahan ejekan misalnya, ya. Nggak boleh. Atau yang rambutnya apa dan seterusnya tadi, yang hidungnya begini dan begitu, mungkin telinganya ada begini dan begitu. Kalau dia beriman kepada Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amilus salihat, dan beramal yang saleh, khairul bariyah, khairul khalqi, ya. Maka sekali lagi nggak boleh hal-hal itu dijadikan bahan ejekan. Sehingga sering disampaikan, ya, ketika pernah ada seorang memanggil temannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya benas sauda, hei anak wong ireng. Sauda wanita hitam. Ya benas sauda, hei anaknya wong ireng, anaknya wanita yang hitam. Dipanggil gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang tersebut dan mengatakan, inna kamru'un fika jahiliyah, ya. Beliau mengatakan, a'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menghina dia, merendahkan dia karena ibunya, ya, ini karena ibunya hitam. Inna kamru'un fika jahiliyah, kamu ini orang yang pada dirimu ada jahiliyah, ya, ada kejahiliahan.
maka nggak boleh. Ya, temanmu mungkin diantar dengan apa? Motor yang sangat sederhana, kalian pakai Pajero, mau ngelihat temennya begitu, tidak boleh. Ya, kalian diantar pakai Pajero, pakai Fortune, habis itu narik apa? Tas, tasnya bagus, harga 5 juta. Temenmu pakai motor sangat sederhana, habis itu pakai tas, pakai apa, bungkus yang enggak bagus. Jangan sampai dijadikan bahan apa? Ejekan, atau mungkin enggak ngejek tapi di dalam hati kita ada sedikit apa? Perendahan terhadap dia. Enggak boleh. Itu perkara apa? Jahiliyah. Sedangkan perkara jahiliyah itu semuanya sudah dihapus ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juga mungkin ada namanya yang apa? Lucu banget misalkan ya. Namanya lucu sehingga jadi bahan ejekan, tidak boleh. Namanya siapa misalnya? Nah, pokoknya nggak boleh ya. Jadi bahan ejekan semuanya itu, rumahnya dan seterusnya, dari sendalnya, pulpennya, tasnya, apapun ya. Baik. Yang penting tadi beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal yang saleh, maka ulaika hum khairul bariyah, yakni khairul khalqi ya. Khairul khalqi, jangan gambar-gambar lah ya. Kalian kalau diperiksa bukunya ini sering ya, jangan gambar. Sekarang waktunya bukan gambar ya. Waktunya memperhatikan, menulis yang perlu ditulis. Kalau nggak nulis nggak gambar ya. Kalau nggak nulis nggak gambar. Kalau anak perempuan gambar bunga, gambar apa, tas. Jangan kalian gambar robot. Pelajaran tafsir kok gambar robot. Gambar apa lagi? Hah? Waru. Hah? Subhanallah, nggak boleh. Itu adab yang buruk dalam thalabul ilmi. Perhatikan betul ini. Perhatikan betul. Ya. Sudah dibahas rinci oleh Ustadzuna tentang bab adab ilmu, memuliakan ilmu dan seterusnya ya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Maknanya jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, balasannya nanti, bukan sekarang ya. Balasannya nanti pada hari kiamat adalah jannatu iqamatin wastiqrarin fi muntahal husn. Adalah surga-surga, tempat tinggal, tempat menetap dalam puncaknya kebagusan, puncaknya keindahan ya. Negeri surga-surga itu seperti itu sifatnya, muntaha fi muntahal husn, di puncaknya keindahan kebagusan. Sehingga tadi misalkan kita miskin ya, belum pernah punya rumah yang bagus banget, diajak main ke rumah tetangganya, ke rumah temannya ya, yang sangat bagus, nggak usah iri, nggak usah dengki ya. Harapkan dengan modal iman, mengikuti Nabi SAW, beramal saleh, akan dapat ini. Surga, tempat tinggal, tempat menetap yang sampai puncaknya keindahan, sehingga nggak bisa dibayangkan. Kita mau mikir sejauh apapun nggak nyampe pikiran kita itu tentang indahnya surga.
Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di dalam hati, di dalam benak manusia ini. Sehingga kita mau mikir kayak apa rumahnya ya, istananya seperti apa, nggak akan sampai ya bayangan kita itu. Tajri min tahti qusurihal anharu, yang mengalir sungai-sungai dari bawah istananya. Subhanallah. Yang mengalir sungai-sungai di bawah istana-istananya tersebut. Dulu sudah kita bahas tentang bagaimana keindahan surga. Ya, semoga Allah memasukkan kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita semua ke dalam surganya dan menyelamatkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Di antara keindahannya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Yang sungainya ada berapa macam? Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamr, dan tidak berubah. Mimma'in ghairi asin. Terus susunya nggak pernah basi. Beda dengan susu, kita beli susu taruh di kulkas sekian saat, walaupun kulkasnya hidup terus, ada kalanya apa? Basi. Madu jadi beku. Apalagi khamr haram, ya, nggak boleh. Di sana silakan, nggak usah nyumput beli khamr konangan, akhirnya ditangkap. Nggak usah, nanti aja di akhirat bebas minum khamr, la yusaddauna anha wala yunzifun, nggak mumet, nggak pusing, nggak mabuk. Masya Allah. Kalau sekarang baru sedikit jungkel, istrinya jadi kecewa, anak-anaknya jadi nggak karu-karuan, tetangganya nggak seneng, orang tuanya mumet mikir dia, dan seterusnya. Kalau di surga, bagi orang-orang yang sabar di dunia untuk menahan khamr, menahan tidak minum khamr, disediakan di sana minuman, diantaranya sungai. Sungainya sungai khamr. Allahu Akbar. Alangkah indahnya. Di bawahnya ngalir sungai. Dan sungainya enggak hanya air yang bening gitu tok. Bermacam-macam sungai tadi. Subhanallah. Ini diantara puncak keindahan surga. Maka kalau kita mau hendaknya dibekali dengan iman, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak mati. Ya. Bersenang-senang terus, nggak pernah buang hajat, nggak ada toilet. Jangan dibayangkan, istananya kayak apa, toiletnya kayak apa ya. Kalau sekarang ada, mungkin di hotel-hotel tertentu ya, toiletnya sama masjid kita bisa jadi apa? Lebih bagus toiletnya, ya. Masya Allah. Sama kamar kalian itu, nggak ada apa-apanya kamar kalian. Toilet di dunia, di sana nggak ada, ya, nggak usah pengen buang hajat di akhirat, membayangkan toiletnya enggak, karena apa? Makanan dan minumannya berubah menjadi apa? Keringat. Masya Allah. Keringatnya bau apa? Misek. Bau misek. Kalau keringat kita sudah dikasih misek,
masih tetap bau apa? Bau keringat, ya. Kalau di sana keringatnya bau misek, subhanallah, jadi sendawa, jadi apa? Ya, subhanallah, itu makan dan minumannya, ya. Makanan dan minumannya tidak jadi kotoran seperti halnya di dunia, sehingga nggak usah mikir buang hajatnya, ya, makan dan minum terus. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Fa yaqbalu a'malahumus salihah, Allah menerima amal-amal mereka yang salihah. Waradu anhu, dan mereka juga ridha kepada Allah, yaitu bima u'idda lahum min anwa'il karamat. Allah ridha kepada mereka sehingga Allah menerima amal-amal mereka yang salihah, ya, dan mereka juga ridha kepada Allah. Kenapa? Atau dengan apa? Waradu anhu, mereka juga ridha kepada Allah dengan apa? Bima u'idda lahum min anwa'il karamat, min anwa'il karamat, dengan apa yang sudah disiapkan untuk mereka dari berbagai macam kemuliaan. Dengan sebab itulah mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah yang sangat indah atau istana-istana yang sangat indah, makanan yang lezat, ya, minuman yang segar, tempat duduk, tempat istirahat atau kasur yang sangat indah, naungan yang sangat indah, buah-buahan yang sangat indah, plus didampingi wanita-wanita apa? Bidadari-bidadari yang cantik jelita. Dengan apa yang disiapkan untuk mereka itulah mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradu anhu, radhiyallahu anhum, jadi Allah ridha kepada mereka, yakni faqabila, ya qabila, enggak ada yaknya, ya. Faqabila a'malahumus salihah, jadi Allah menerima amal mereka yang salihah. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah dengan apa tadi? Kok kita ridha atau penduduk surga ridha kepada Allah dengan apa? Dengan apa yang sudah disiapkan untuk mereka berupa berbagai macam kemuliaan. Pakaian yang sangat indah, pakaian penduduk surga apa? Sutra, ya. Kalau di dunia kita nggak boleh pakai sutra. Dzalika liman khasyiya rabbah, maknanya dzalikal jazaul hasan, balasan yang baik itu adalah liman khafallaha, bagi orang yang takut kepada Allah, wajtanaba ma'asih, dan meninggalkan kedurhakaan kepadanya. Balasan yang baik itu disiapkan untuk orang yang takut kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan atau kedurhakaan kepadanya. Kalau takut kepada Allah berarti disuruh mau, disuruh nurut, taat, disuruh ini dikerjakan. Terus wajtanaba ma'asih, meninggalkan maksiat alias tidak menerjang larangannya, tidak menerjang atau tidak melanggar larangannya. Berarti apa? Meninggalkannya, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti itu disiapkan surga yang tadi, ya,
sangat indah, lengkap dengan segala sesuatunya dari berbagai macam kenikmatan. Tidak ada yang sakit. Kalau sekarang banyak yang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya. Dan juga doakan ya orang-orang atau saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan mereka semua. Tidak ada kegundahan. Kalau sekarang ada yang susah, semoga segera Allah angkat, semoga segera Allah buang kegundahan dan kesulitannya itu. Dan kita juga doakan orang-orang yang mengalami kegundahan, kesusahan, supaya Allah angkat. Adapun di surga semuanya hilang, semuanya sirna. Maka rasa capek ya atau rasa lelah kita di dunia ini hendaknya kita hadapi dengan sabar. Nanti akan dibalas dengan apa? Kenikmatan dan kenikmatan yang tak terhingga tadi ya. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di dalam benak, di dalam hati manusia. Semoga Allah dengan rahmatnya yang luas memasukkan kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita semuanya ke dalam surganya dan menyelamatkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita baca surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya yang perhatian ya. Jangan sambil gambar, sambil apa, jangan, perhatian. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وفقنا الله وإياكم لما يحب رضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.